Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reka Alvanita dari kelas A1 Manajemen dengan NPM 11112117787 akan mereview yang berjudul Analisis Pengaruh Manajemen Operasional PT Indofood Tbk dengan teori terdahulu sebagai pembanding. Nah, jurnalnya Mirai Manajemen, volume dan halaman volume 7 ISU 3 2022. Halaman 32 sampai 37. Nah, penulisnya itu ada 4, Gabriel Luvia, Kendi Setiawan Hartono, Farino Ong, dan Fendi Cuandra. Nah, reviewernya itu saya sendiri. Tanggal 11 Mei 2023. Nah, selanjutnya, tujuan penelitian untuk mengetahui manajemen operasi pada PT Indofood CBP sukses, makmur, sebelum dan sesudah pandemi. Yang kedua, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode 1. Teori project management, yang kedua teori peramalan, yang ketiga teori manajemen persediaan, yang keempat yaitu teori managing quality. Nah, selanjutnya, hasil penelitian PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang makan dan minuman olahan. PT Indofood berhasil menjadi ujung tombak perusahaan mie yang dapat menjadi unggulan di Indonesia dan pasar internasional. Selanjutnya, kekuatan dan kekurangannya itu masing-masing. Yang pertama, kekuatan ada 4. Nah, yang pertama itu PT Indofood telah memiliki 17 pabrik di kota-kota besar di Indonesia dan di luar negeri. Yang kedua, PT Indofood merupakan perusahaan terbuka sehingga memiliki finansial yang kuat. Yang ketiga, produk yang dihasilkan PT Indofood telah dikenal oleh sebagian besar masyarakat. Yang keempat, Indonesia terutama terbanyak produk mie-nya ya. Nah, selanjutnya kelebihannya ada 2, yaitu terdapat bahan baku yang dipasok dari luar negeri, salah satunya gandum, di mana dalam kondisi saat ini perang Rusia dan Ukraina menyebabkan harga bahan baku tersebut naik sehingga harga produk mie juga ikut naik. Yang kedua, kurangnya inovasi dan promosi produk selain mie seperti kecap, saus, sambal, tepung bumbu, dan lain-lain, sehingga penjualan tidak seperti produk lainnya. Selanjutnya, resume jurnal. Nah, resume jurnal pembandingan rasio aktivitas sebelum dan sesudah pandemi. Yang ke-1, manajemen operasional. Pada sebelum pandemi, perusahaan Indofood melakukan proses produksi mereka dengan menggunakan tenaga ahli atau pekerja mereka, tetapi di saat pandemi mereka melakukan pengoperasian produksi mereka dengan menggunakan robot. Perusahaan selalu menerapkan protokol kesehatan 5M dan 3T. Nah, yang kedua, project management. Pada masa pandemi kemarin Indofood dengan keadaan PSBB, maka strategi yang mereka lakukan yaitu dengan membuat produk baru yang dapat menarik minat pembeli dan terus melakukan inovasi terhadap produk lama, yaitu dengan mengganti kemasan mereka lebih menarik. Nah, yang ketiga, teori ramalan. Dalam menghadapi pandemi, kemarin Indofood terus melakukan inovasi dan terbukti mereka berhasil dalam membaca pasar. Mereka dapat bertahan dengan menjual produk-produk yang laku di pasar seperti bumbu masak selain mie instan. Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya penjualan mereka dari tahun 2019 pra-pandemi. Net sales perusahaan berada di 76.593 triliun. Tahun 2020 pandemi memperoleh net sales 81.731 triliun. Hingga tahun 2021 sesudah pandemi, net sales berada pada 99.345 triliun. Selanjutnya, teori manajemen persediaan. Nah, perbandingan yang jelas terlihat sebelum dan sesudah pandemi kemarin bahwa tingkat produksi Indofood meningkat seiring dengan permintaan akan produk mereka dikarenakan banyak orang di rumah hingga minat memasak pun meningkat. Hal ini tercatat di laporan tahunan persediaan bahan baku dan kemasan mereka meningkat dari tahun 2020
pandemi berada di Rp5.069.454 dan tahun 2021 sesudah pandemik menjadi Rp5.696.817. Nah, yang kelima ini teori managing quality. PT Indofood selalu berupaya menghasilkan produk mie instan yang memiliki kualitas terbaik sesuai standar ISO 2000, ISO 9001, ISO 22000, dan FSSC 22000, CFA dan HACCP. Perbedaan sebelum dan sesudah pandemi adalah adanya pendoman produksi dan distribusi dengan olahan pada masa status darurat kesehatan COVID-19 yang diterbitkan BPOM RI dengan memperhatikan kebutuhan konsumen lokal yang tentunya dengan menghasilkan produk yang berkualitas. Maka dibutuhkan penanganan khusus agar pengendalian kualitas dapat tercapai secara efisien dan efektif. Nah, selanjutnya itu kesimpulan. Nah, kesimpulan yang bisa diambil dari artikel di atas adalah mengenai manajemen operasi pada PT Indofood CBP Sukses Makmur sebelum dan sesudah pandemi. Perusahaan yang merupakan pabrik dengan pertumbuhan yang tinggi dan memiliki 17 pabrik di kota-kota besar di Indonesia dan di luar negeri. Nah, sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.